Dokter bedah menggunakan teknik pembedahan otak yang unik untuk mengobati beberapa kondisi otak seperti tumor dan penyakit Parkinson. Metode pembedahan ini dikenal sebagai awake brain surgery atau pembedahan otak saat pasien masih sadar dan terjaga. Menurut konsultan bedah syaraf dari World Heart Hospital Mumbai Central D. Manish Baldia, prosedur ini memungkinkan ahli bedah saraf untuk memantau dan menjaga fungsi penting otak, seperti bicara, gerakan, dan sensasi. Selama operasi, dokter juga dapat memeriksa perbaikan gejala dan mengonfirmasi dengan pasien selama operasi DBS atau Deep Brain Stimulation. Operasi otak yang dilakukan saat pasien sadar memungkinkan dokter untuk memonitor fungsi otak dan menghindari area kritis dengan meminta pasien melakukan tugas tertentu seperti berbicara atau menggerakkan anggota tubuh. Metode pembedahan ini juga membantu mengoptimalkan keamanan dan mengurangi risiko defisit pasca operasi. Prosedur ini direkomendasikan untuk pasien dengan penyakit Parkinson, tremor, distonia, tugas tertentu, tumor otak, atau daerah epilepsi di dekat area yang mengendalikan fungsi penting. Dokter dapat menavigasi area sensitif dengan lebih baik saat pasien sadar. Namun, seperti prosedur operasi lainnya, metode ini juga memiliki resiko seperti infeksi, pendarahan, kejang, atau reaksi terhadap obat-obatan. Rasa nyeri di area panggul dapat menyerang secara tiba-tiba atau saat melakukan aktivitas sehari-hari yang sederhana seperti masuk dan keluar mobil. Terapis fisik panggul Mercy Krause PT DPT mengatakan bahwa nyeri panggul dapat terjadi sekitar tulang kemaluan atau bagian belakang di sekitar sendi sacroiliaca. Meskipun nyeri panggul sering terjadi selama kehamilan, nyeri ini juga bisa dialami oleh orang yang tidak hamil karena kebiasaan tertentu yang dapat memperburuknya. Salah satu penyebab yang mengejutkan adalah masuk dan keluar mobil yang sering dilakukan setiap hari. Tulis laman Well and Good, Senin. Krause menjelaskan bahwa ketidakstabilan atau kelemahan korset panggul dapat menyebabkan rasa sakit saat tulang dan sendi panggul ditekan. Aktivitas seperti masuk dan keluar mobil seringkali melibatkan gerakan asimetris yang memberikan tekanan lebih besar pada sendi panggul. Asimetris ini terjadi saat berdiri dengan satu kaki. Saat masuk atau keluar mobil, berat badan harus dipindahkan ke satu sisi. Namun, melangkahlah satu kaki pada satu waktu dapat menimbulkan tekanan yang tidak merata dan menyebabkan ketidaknyamanan, jelas Krause. Selain masuk dan keluar mobil, aktivitas lain yang dapat memperburuk nyeri panggul adalah berjalan di permukaan yang tidak rata, berjalan jauh, berdiri dengan satu kaki, dan menggunakan tangga. Untuk menghindari nyeri panggul, Krause menyarankan untuk duduk berlebih dahulu di jok mobil dengan kaki di luar, lalu ayunkan kaki secara bersamaan ke dalam mobil. Selain itu, pastikan lutut tetap rapat saat mengayunkan kedua kaki untuk menghindari tekanan yang tidak merata pada panggul. Gunakan juga penyangga atau pegangan saat masuk dan keluar mobil untuk menambah kestabilan. Krause juga menyarankan untuk melakukan olahraga ringan, beristirahat saat nyeri panggul, menghindari gerakan asimetris dan tidak berdiri dengan sebagian besar berat tubuh bertumpu pada satu kaki. Jika nyeri panggul masih berlanjut, segera hubungi terapis fisik dasar panggul untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Kami adalah pilihan utama Anda untuk mengendalikan nyeri panggul dan membantu Anda merasa lebih baik, kata Krause. Rumah Sakit Royal Progress meluncurkan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan iuran gratis BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan kepada 1.700 pekerja lepas di Jakarta Utara dan sekitarnya. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang rentan di sektor informal terhadap resiko kecelakaan kerja dan jaminan sosial lainnya. Berdasarkan data BPS pada tahun 2023, jumlah pekerja lepas di Indonesia mencapai 33,5 juta orang atau sekitar 27% dari total angkatan kerja.
Namun dengan semakin berkembangnya pekerja informal ini, tantangan terkait perlindungan sosial bagi pekerja lepas juga semakin mendesak. Sebagian besar pekerja lepas tidak memiliki asuransi kesehatan dan perlindungan kecelakaan kerja yang membuat mereka rentan terhadap risiko tinggi dalam menjalani pekerjaan mereka. Kecelakaan kerja di Indonesia juga sangat tinggi. Data dari BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa telah terjadi lebih dari 370 kasus kecelakaan kerja di Indonesia dan sekitar 5,37% diantaranya terjadi pada pekerja lepas. Mayoritas korban kecelakaan kerja adalah pekerja di sektor informal seperti konstruksi, transportasi, dan pengiriman barang. Selain resiko fisik, pekerja lepas juga menghadapi ketidakpastian finansial yang tinggi ketika mengalami kecelakaan kerja karena tidak memiliki jaminan sosial dan asuransi. Oleh karena itu, RS Royal Progress mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan program CCR, pemberian iuran gratis BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan kepada 1.700 pekerja lepas di Jakarta Utara dan sekitarnya. Program ini mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian yang merupakan bagian dari layanan BPJS-TK. Dengan demikian, pekerja lepas yang terdaftar dalam program ini akan mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja formal, termasuk biaya perawatan medis dan santunan jika terjadi kecelakaan kerja. Direktur Utama RS Royal Progress, Dr. Ivan R. Setiadarman MM mengatakan bahwa melalui program pemberian iuran gratis BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan para pekerja lepas mendapat pengakuan atas kontribusi mereka dan juga mendapatkan perlindungan saat bekerja. Pekerja lepas merupakan tulang punggung ekonomi, tetapi seringkali keberadaan mereka terabaikan dalam hal perlindungan sosial. Melalui program ini kami ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka, tetapi juga mendapatkan perlindungan yang layak saat menghadapi resiko kerja, ujar Dr. Ivan R. Setiadarman. Dalam menjalankan komitmen ini, Rumah Sakit Royal Progress mendapatkan dukungan penuh dari BPJS Ketenagakerjaan. Ibu Desi, selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Mangga II, memberikan respon positif atas bantuan yang diberikan dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja lepas. Kami sangat mengapresiasi kepedulian RS Royal Progress dalam membantu merealisasikan program sertakan bagi para pekerja. Sebagai rumah sakit dengan fasilitas lengkap, RS Royal Progress dapat membantu menangani berbagai tindakan secara tuntas dan totalitas, ujar Desi. Pekerja lepas memainkan peran penting dalam mendukung berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga kualitas hidup mereka serta memastikan bahwa layanan kesehatannya terpenuhi. Kami sangat berharap dengan adanya program ini, seluruh lapisan pekerja di Indonesia mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan yang layak, terutama dalam situasi gawat darurat, kata Dr. Ivan. Aneka bahan makanan lokal kini menjadi alternatif yang menarik untuk menyediakan bekal makanan bergizi bagi anak dengan biaya terjangkau. Menurut ahli gizi lulusan Universitas Gadjah Mada, Esti Nurwanti, banyak bahan makanan lokal yang mudah ditemukan di pasar sehari-hari dan dapat diolah menjadi hidangan yang menarik bagi anak. Kreativitas dalam mengolah makanan dengan pengetahuan gizi dapat membantu anak-anak memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka tanpa harus mengeluarkan biaya besar, ungkap Esti kepada redaksi duniadiet.com di Jakarta Kamis. Dia menambahkan nasi merah, daging ayam, dan sayuran dapat dijadikan bekal makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, serat, dan vitamin B. Selain itu, tempe juga bisa menjadi pilihan sumber protein. Ikan kembung dapat menggantikan ikan salmon yang kaya akan omega 3, serta jagung dan ubi jalar yang merupakan sumber karbohidrat sehat dengan rasa manis alami yang disukai anak-anak. Esti memberikan contoh penggunaan bahan pangan lokal untuk menyiapkan bekal makanan yang bergizi seimbang bagi anak, yaitu nasi merah. Nasi merah dapat dipadukan dengan ayam suwir, olahan tempe, serta sayur berisi wortel dan bayam sebagai bekal makanan anak.
Nasi merah menyediakan karbohidrat kompleks, ayam kampung memberikan protein berkualitas, tempe menyediakan protein nabati dan serat, sementara wortel dan bayam memberikan tambahan serat serta vitamin A dan C yang penting untuk kesehatan mata dan daya tahan tubuh. Tempe goreng tepung dengan saus tomat rumahan dapat menjadi pilihan bekal lauk untuk anak. Tempe yang digoreng menggunakan tepung dapat menjadi sumber protein dengan tekstur yang disukai anak-anak, dan saus tomat rumahan menambahkan rasa yang menyenangkan sekaligus menyediakan vitamin C. Ikan kembung dapat dibakar dan dipadukan dengan nasi uduk serta irisan mentimun sebagai bekal makanan anak. Ikan kembung merupakan sumber omega 3 yang penting untuk fungsi kognitif dan kesehatan jantung. Nasi uduk menyediakan karbohidrat dan lemak sehat, dan mentimun dapat menambahkan serat. Jagung manis dapat diolah menjadi sup bersama telur, sayur, ayam suwir, daun bawang. Sebagai bekal makanan anak, sup jagung yang ringan menyediakan karbohidrat dari jagung, protein dari ayam dan telur, serta serat dan vitamin dari sayuran. Ubi jalar dapat dipanggang dan disajikan bersama keju parut dan madu. Ubi jalar panggang kaya serat dan vitamin A. Menyajikannya bersama sedikit keju akan memberikan tambahan protein dan kalsium. Selain itu, madu dapat ditambahkan sebagai pemanis yang mengandung antioksidan, vitamin, dan mineral. Menu-menu ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga dapat dimodifikasi agar lebih menarik dan disukai anak-anak, sehingga mendorong mereka untuk makan dengan baik.